guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan 418. Ayo langsung aja kita ke alurnya. 841. Apakah yang kamu lihat? Jika kamu tidak datang untuk membantu, kami akan datang satu persatu kepadamu. Tetapi Xiaoyan tidak berbicara, hanya untuk mendengarkan orang yang terlalu palsu di ujung, yang berbicara dengan Xiaoyan terlebih dahulu. Mendengar dari kalimat pria Taisu ini, Xiaoyan di dalam baju besinya mengangkat alisnya sedikit. Yang terakhir benar-benar tidak bisa membedakannya. Tetapi Xiaoyan tidak membuat gerakan apapun. Jika sekarang dia menembak, mungkin akan terungkap identitas aslinya. Xiaoyan diam-diam memandangi pria pembangkit tenaga Taisu yang jauh. Dan Xiaoyan tidak bergerak dan juga tidak berbicara lagi. Di bawah pertempuran singkat dan sengit, itu tidak berlangsung terlalu lama. Kedua orang yang di langkah keempat itu, mereka melawan, itu masih bukan tandingan pria Taisu, dan dia segera dikalahkan. Terlebih lagi, tembakan orang ini juga sangat kejam, membunuh dua orang yang kalah di pertempuran itu dengan cara yang sangat kejam. Dalam kabut darah yang meledak pada orang langkah keempat itu, kekuatan keabadiannya terus diserap dan integrasikan ke dalam baju besi dewa palsu milik orang Taisu. Melihat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan kemudian dia perlahan bergerak maju. Orang Taisu itu melirik ke arah Xiaoyan, tapi seperti Xiaoyan, ditutupi dengan pelindung kepala baju besi dewa palsu, dan tidak bisa melihat wajahnya atau perubahan ekspresinya. Tapi Xiaoyan tidak mendeteksi niat membunuh di tubuhnya. Dan nafasnya adalah yang membuktikan apakah pihak lain memiliki keraguan. Dan napas Xiaoyan ditekan sangat datar, seakan tidak ada keraguan. Xiaoyan melihat ke lengan pria itu, dan ada nomor di atasnya, 835. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Pada saat ini, dia memiliki 841 di lengannya, dan nomor itu ada di depannya. Jika menurut tembakannya, sebelumnya nomor itu memiliki pangkat dan identitas, maka identitasnya berada di atas orang ini. Setelah sedikit merenung, Xiaoyan berbicara dengan suara rendah dan sangat hati-hati. Alih-alih membiarkan dia bertanya pada Xiaoyan, dan Xiaoyan akan menjadi orang pertama yang mengajukan pertanyaan, yang akan mengambil lebih banyak inisiatif. Apa yang bisa kamu temukan? Suara rendah dan serak Xiaoyan keluar, karena dia pernah mendengar suara orang itu sebelumnya. Xiaoyan juga secara sadar meniru suaranya, meskipun tidak mungkin 100% mirip, tetapi tidak ada masalah untuk menirunya dengan 7 atau 8 poin. Tidak, jawab pria Taisu itu. Saya menemukan banyak keabadian di sepanjang jalan. Yang terakhir menjawab Xiaoyan dengan suara datar. Setelah berbicara, Xiaoyan tidak terus membuka pembicaraan. Namun, makhluk abadi yang bertemu para petinggi semakin kuat. Untungnya, kita sudah berkumpul dan kita bisa bergabung untuk menjaga mereka, kata pria Taisu perlahan. Kenapa kamu tidak mengambil tindakan sekarang? Selama jeda, 853 tiba-tiba berbalik untuk melihat Xiaoyan. Aku tidak ingin bergerak. Xiaoyan menjawab tanpa sopan dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu jelas tercengang untuk sementara waktu. Jelas pemilik asli dari baju besi ini, jelas bukan dari karakter ini. Xiaoyan memperhatikan sedikit perubahan pada matanya yang menyipit dan bahkan melanjutkannya. Keduanya sudah di akhir pertempuran, karena mereka adalah mangsamu, dan aku tidak perlu berbagi denganmu lagi. Mengapa kamu begitu sopan? Setelah membunuh banyak makhluk abadi, cadangan kristal merah sudah terpuaskan. Dari pria Taisu segera menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan menghela napas lega, dan karena hampir terbongkar penyamarannya. Saya pikir hubungan antara pria Taisu dan yang lain tidak harmonis. Tetapi jelas, ini hanya individu. Mereka berada di tempat yang berbeda.
dan beberapa dari mereka memiliki persaudaraan dan saling menjaga. Kristal merah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar tentang gelar yang sangat sederhana. Dan meskipun Xiaoyan mengetahui armor dewa palsu dengan sangat baik, dia juga tahu bahwa armor dewa palsu memasok dirinya sendiri dengan menyerap kekuatan abadi dari pembangkit tenaga abadi lainnya, dan hanya menyisakan sedikit. Kekuatan keabadian hampir mencapai titik terendah. Jelas, ketika 841 bertarung melawan Xiaoyan, dia telah menggunakan semua kekuatan keabadian yang tidak dia miliki sebagai cadangan. Anda harus menemukan cara untuk mengisi kembali kekuatan keabadian sesegera mungkin. Karena begitu kekuatan tubuh abadi dari klon dewa asli digunakan, kekuatan tubuh abadi akan terungkap. Tubuh dan kekuatan keabadian benar-benar dua kekuatan yang berbeda. Dan Anda dapat melihat perbedaan antara keduanya secara sekilas. Aku bertemu dengan beberapa makhluk abadi yang sulit untuk dihadapi, dan aku hampir jatuh. Xiaoyan berpura-pura memiliki nada pahit dan berkata perlahan. Hanya dengan berbohong, dia dapat membuktikan bahwa dia telah menurunkan kekuatan abadi. Di mana mereka? Aku akan membunuh mereka bersamamu. 853 bahkan berkata dengan sedikit marah. Seolah-olah dia tidak bercanda, tetapi benar-benar bermaksud untuk membantu Xiaoyan. Lupakan saja. Ayo cepat bertemu. Mereka tidak lemah. Bahkan jika kita berdua bisa bertarung bersama, kita akan terjerat terlalu lama. Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Hanya saja aku menderita beberapa cedera. Saya khawatir saya tidak bisa menembak untuk saat ini. Xiaoyan melanjutkan. Yang terakhir sedikit mengangguk dan sepertinya tidak ragu tentang Xiaoyan. Tidak masalah. Sembuhkan lukamu dulu, dan jika kamu bertemu musuh lagi, aku akan ada di sini, kata pria Taishu sambil menepuk dadanya dan berkata kepada Xiaoyan dengan serius. Xiaoyan sedikit mengangguk. Pria Taishu itu langsung melangkah maju, mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraih lengan Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan juga kaget tiba-tiba. Pada saat ini, Xiaoyan memperhatikan bahwa ada kekuatan abadi yang kuat mengalir dari atas lengannya, dan mengikuti baju besi dewa palsu. Itu mengalir ke kristal merahnya, dan kristal merah yang hampir kering menjadi penuh lagi. Kekuatan keabadian dibagi menjadi dua untukmu. Jadi, bahkan jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu masih memiliki beberapa kemampuan pertahanan diri. Pria Taishu berkata perlahan kepada Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak pernah terpikirkan. Tampaknya orang-orang yang terlalu palsu tidak sepenuhnya acuh tak acuh dan haus darah. Ini merongrong imajinasi Xiaoyan. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Xiaoyan tiba-tiba mengerti bahwa meskipun mereka kuat karena dari baju besi dewa palsu, tetapi di dalam baju besi ini dia hanyalah dewa yang bertarung. Sejauh ini dia telah membunuh 3 orang Taishu. Semuanya bertarung dengan makhluk abadi di bawah baju besi mereka, dan mereka bahkan bukan dewa pertempuran. Jika mereka sendiri ditempatkan di beberapa benua atau bintang, dewa pertarungan itu tidak lemah, tetapi dalam kehampaan yang luas ini, ketika berhadapan dengan banyak makhluk abadi, dewa pertarungan benar-benar seperti semut, dan itu benar-benar keberadaan baju besi dewa palsu. Mereka dapat memasuki tubuh yang kuat ini. Maka tidak heran jika ada persahabatan yang saling tolong-menolong. Terima kasih, Xiaoyan berkata dengan lembut dan tidak membuat gerakan yang tidak perlu untuk mengepalkan tinjunya. Karena dia tidak tahu kebiasaan orang Taishu, dia mencoba untuk meminimalkan perilaku yang tidak perlu untuk menghindari paparan. Pria Taishu mengangguk sedikit, dan setelah menyelesaikannya, dia melihat sekeliling, menentukan arah dan berkata, ayo pergi, kita pergi ke lantai 9 untuk bertemu yang lainnya. Menurut rencana, orang-orang yang membunuh 893 dan 927 akan segera muncul. Setelah berbicara tentang sosoknya, dia bergerak dan menyapu ke ujung yang jauh. Xiaoyan sedikit mengangguk dan mengikuti sosoknya. Tetapi orang ini tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sudah muncul, dan itu tepat di kelopak mata mereka.